Mulai dulu ini. Yuk, ayo bahas ini yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya orang Indonesia, baik, kita bahas ya. Bahas tentang apa yuk dulu? Apa dari saya pembahasannya? Atau dari siapa yuk? Kita bahas tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang ini ya. Tentang apa? Bunda Lina kok diam? Ayo dong. Bahas takwa ya. Bahas apa? Bahas takwa ya. Takwa itu apa? Apa ikhlas? Kalau ikhlas langsung ke tengah. Kalau takwa ini masih awal-awal kitab. Bahas takwa. Takwa lillah. Ya, tentang keimanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan. Taqwal ilah. Ini kan bahas kitab Kifayatul Atqiya ini sampai sobek kayak gini. Ya Allah, ya Rabb. Biar saya juga ikut ngaji lah. Saya ikut mendengar mengingatkan diri saya juga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilah. Taqwal ilah madari kulli sa'adati. Bertakwa kepada Allah itu adalah inti dari segala kebahagiaan. Ya, ngaji kitab aja. Ini lampunya biar padang. Apa sih orang bilang bertakwa itu apa ya? Ya. Taqwal ilah madari kulli sa'adati. Takut kepada Allah. Masalahnya kadang orang itu kan hanya takut di depan manusia aja. Kalau ada manusia takut dibilang kayak gini, padahal Allah itu meskipun di mana saja kita berada kan, kalau kita takut sama Allah itu kan kita bisa jaga keimanan kita. Kenapa? Kalau kita itu tidak takut berarti artinya tidak takut melakukan maksiat, artinya kita ini berarti keluar melanggar dari apa yang dilarang oleh Allah itu berarti tidak takut. Nah, takut itu apa sekarang? Takut syuru'un fima huwal maksud. Apa takwa? Ada yang tahu kan? Takwa itu adalah ibaratun animtisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Takut sama sungkan itu sama apa enggak? Sungkan. Biasanya sungkan itu ada pada manusia. Sungkan bisa jaga, bisa malu kepada Allah. Itu sudah di atas tingkatan takut. Kata kira ahlan. Kalau sudah di atas tingkatan takut itu ya malu kepada Allah. Malu itu sudah enggak pernah melakukan, udah sangat berhati-hatilah, enggak melakukan maksiat dan apapun. Di sini namanya takwa itu suatu ibarat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang, baik secara zahiran atau batinan, secara zahir dan batin, istisy'arit ta'zim lillah wal haibah, karena merasa mengagungkan Allah dan Allah, kita itu merasa wibawa Allah itu takutnya ya semuanya ya tingkatan itu ada takut itu ada tingkatannya gitu ya. Kalau kita takut pada siksaannya itu ya lebih lumayan baik daripada nggak takut gitu ya. Kadang juga karena takut beda lagi antara takut dan cinta. Kalau cinta itu sudah ada di atas takut. Cinta itu maupun kita ini kalau udah tingkatan cinta itu mau diapakan, mau disiksa, mau dikasih pahala itu udah nggak peduli sama itu. Kita itu sudah cinta kepada Allah. Ya, ya, waalaikumsalam. Ya, wal khasyah takut, wal rohbah. Ini beda-beda semua definisi takutnya kita. Terlalu padang ya lampunya. Kok wajah saya kok begitu banget sih.
ba'duhum at-taqwa ayyattaqil abdu ma siwa. Takut itu adalah ya takutnya seorang hamba pada selain Allah, takutnya kita lalai, takut. Pokoknya bagaimana cara menempatkan Allah selalu di hati. Apa yang kita lakukan itu selalu karena Allah. Takut tidak menjalankan tugasnya. Iya, ya kayak kewajiban-kewajiban itu ya harus dilakukan. Gitu. Kalau memang hati itu kita dasarnya takut kepada Allah dalam melakukan apapun, itu insya Allah kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Itu contohnya ya takut melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa qala ba'dhum man arada an tasfiha lahu taqwa falyatrukid dzunub kullaha. Siapapun yang ingin benar-benar merasakan takut kepada Allah, maka hendaknya semua dosa-dosa itu ditinggalkan. Waalaikumsalam, Bang Udin ya. Falyatrukid dzunub kullaha. Maka hendaknya meninggalkan dosa-dosa, semua dosa. Tuh orang yang bertakwa ya. Jadi dimanapun apapun kita berhati-hati, takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Gitu. Pagi Jumat ya Jumat berkah. Tuh ya. Wa qala an-Nasrabadi man lazimat taqwa ishtaqa ila mufaraqatid dunya. Orang yang selalu istiqomah takwanya, menetapi pada ketakwaannya, maka dia akan rindu untuk meninggalkan dunia, untuk siap-siap menghadap Allah. Jadi sudah nggak ada tujuan lain di dunia ini kecuali Allah. Gitu. Tapi tidak nunggu kita mau meninggal ya. Kita selama kita mampu, apa yang kita lakukan untuk melakukan takwa kepada Allah, tidak nunggu tua kita. Sekarang pun masih ada kesempatan karena umur kita itu tidak pernah bicara kapan kita akan meninggalkan dunia. Meskipun takwa di sini rindu untuk berpisah dengan dunia itu bukannya pas kita harus mati. Karena apa? Umur itu di tangan Allah. Tuh, gak bisa kita menentang takdirnya. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah Ta'ala yaqulu walal akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Karena akhirat itu adalah tempat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang udah benar-benar takut kepada Allah dan bisa istiqomah takwanya, enggak diuji dengan berbagai ujian hidup ini, masih tetap aja bertakwa kepada Allah, maka dia berarti istiqomah. Itu ya. Yang diuji seperti itu biasanya tetap istiqomah di situ, itu dia namanya bertakwa. Afala taqwa. Wa qala Abdullah, takwa itu apa ya? Kadang kalau Jumatan tuh pasti ittaqullah gitu ya. Gitu ya, Allah gitu ya. Takwa itu adalah mujanibatu ma yub'idukah. Menjauhi apa yang menjauhkan kita dari Allah. Menjauhi apa yang menjauhkan kita dari Allah gitu ya. Nah, apa saja yang menjauhkan kita dari Allah kita jauhi. Contohnya apa kira-kira? Gitu. Nah, kalau seumpamanya saya nge-live di sini ya. Live di sini kan jelasnya HP. Kalau HP itu tergantung. Kalau HP kita buat ibadah, buat kebaikan, berarti kita makin dekat kepada Allah. Gitu. Nge-live kayak gini, kalau tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya cari soal konten-konten atau sarana yang agar kita itu selalu dekat dengan Allah. Jadi semua bisa dimanapun, yang penting bisa menempatkan hati kita. Itu. Nah, jadi takwa itu
menjauhi sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Ada lagi sebagian ulama mengatakan at-taqwa amalun bi taatillah ala nurin minallah makhafatan iqabillah. Gitu. Jadi semua itu memang takwa tadi, kalau menurut takwa yang menjauhkan kita, menjauhi segala hal yang menjauhkan kita dari Allah, yaitu apa saja tergantung niat kita. Kalau niat kita cuma untuk hiburan, ya dapatnya hiburan aja. Kalau kita niatnya untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, contohnya kita buka HP untuk dengarkan pengajian, kita buka HP dengarkan ngaji Quran, ngaji apa saja yang menjadikan kita dekat kepada Allah, itu namanya tetap kita bertakwa, gitu ya. Jadi semua itu tergantung tujuannya, bukan apa namanya itu, bukan ininya, apa namanya itu, ya bukan kayak HP, bukan HP-nya yang membuat kita bermaksiat, kitanya sendiri yang belum bisa menata hati kita dan tujuan kita, gitu. Macam-macam orang kan kayak kebanyakan kalau di aplikasi ini cari hiburan, tapi bukan tidak semua itu cari hiburan, semua itu bisa ditulis ibadah dengan tujuannya ibadah pula, untuk mencari ridhonya Allah, gitu ya. Jadi banyak sekali di sini bahas tentang takwa. Istilahnya takwa itu kalau dari awal-awal tadi melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya. Jadi kita kemana saja kalau kita tidak melanggar syariatnya Allah dan Allah tetap menjadi tujuan kita, berarti kita ini tetap menjadi orang yang bertakwa. Bukannya pas kita ada di APK ini, seumpamanya, APK ini banyak ini, macam-macam konten yang gak baik, yang menjauhkan kita, lalai atau apa, tergantung kitanya juga. Tuh, kalau kita tetap ingat kepada Allah, tujuan kita tetap baik, tetap lurus, meskipun di sana banyak sekali, ya. Neng Zulfa, Neng Ahlan, banyak sekali di sana. Ya kita kuatkan hati kita, niat kita supaya tetap istiqomah bertakwa kepada Allah, gitu. Neng Zulfa, ini Neng sambil mutolaah saya ingin mengingat masa laluku. Ini dulu Neng yang menemani saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gini lagi. Waqala ba'duhum at-taqwa, ada yang mengatakan at-taqwa itu adalah amalun bi taatillah. Takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan memang punya cahaya dari Allah. Jadi orang yang istiqomah, takwanya itu akan di situ menghasilkan cahaya dari Allah. Kenapa? Karena maksiat itu mengandung nuktah. Nuktah itu adalah noda hitam. Kalau maksiat itu sudah sering dilakukan, maka akan semakin banyak dalam hati kita nuktah hitamnya. Semakin menumpuk dan tidak pernah ditaubati, di situ akan naik, pada wajah kita akan kelihatan kalau kita ini ahli maksiat, begitu. Makhafatan iqabillah, takut dengan siksaannya Allah, gitu. Jadi memang takwa ini adalah memang takut kepada Allah. Bisirri wal alam. Baik itu ketika enggak ada orang atau banyak orang, sama aja, enggak ada bedanya. Nah, masuk di ikhlas. Jadi berkaitan semua. Kita bisa membedakan mana ini ikhlas, mana ini takut, mana ini gitu. Jadi enggak bisa kita ini ngecap orang. Karena yang tahu hati orang itu hanyalah Allah. Atau kita bisa menembus hati orang, bisa. Asalkan hati kita juga ikut bersih. Begitu. Kalau hati kita bersih, Allah nanti yang buka hatinya kita untuk
melihat orang ini begini-begini, tapi tidak boleh, tidak mau. Biasanya orang yang benar-benar dibuka hatinya oleh Allah itu tidak mau membuka aib orang lain. Jadi enggak kayak asal tebak kamu gini-gini, enggak bisa gitu ya. Karena Allah itu membuka hati, ketajaman mata hati orang itu karena bersihnya hati orang tersebut. Begitu. Paham ya? Waqala Sahal bin Abdullah, la mu'ina illallah. Tidak ada yang tidak ada penolong kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah. Tidak ada yang menunjukkan kecuali Rasulullah. Wala zadi illa taqwa. Tidak ada bekal kecuali takut kepada Allah. Jadi memang bekal itu wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal nanti adalah baik di dunia atau di akhirat itu adalah takut kepada Allah. Makasih. Jadi takut kepada Allah dimanapun berada. Hanya satu Allah. Untuk mendapatkan cintanya Allah dari takwa dulu. Insya Allah. Makasih. Mutola'ah dulu ya. Karena gak bisa ngaji. Saya halangan biasanya ngaji. Takwa kepada Allah ya. Nah kalau sebaik-baik bekal kita bertakwa dalam melakukan apa saja. Kita takut. Meskipun godaan harta, godaan wanita, godaan apa saja. Kalau takut itu ya nggak akan masuk di hati gitu ya. Apa yang menjadi dosa kita hindari gitu. Paham ya? Tuh. Jadi sebaik-baik bekal itu takwa dimanapun kita berada. Di dunia maya, di dunia nyata pun kita tetap menjaga hati supaya hati kita tidak berdosa dan tidak citra begitu. Dibuka Mbak Mida ini. Waduh. Iya, ini menuju mahabbah kita kepada Allah. Jadi cinta kita kepada Allah itu dasarnya bertakwa karena takwa itu di hati. Bukan kita ini langsung sholat di depan orang banyak biar biar dicap takwa, ngaji di depan orang banyak. Bukan, kita ini jaga hati kita dulu ditata gitu ya. Kalau kita nggak kuat, takutnya jatuh nanti ibadah kita. Mbak Mida masih ingat ya Kifayatul Atqiya? Namanya aja kitab Kifayatul Atqiya ya, Masya Allah. Ini yang menguatkan hati kita supaya hati kita tetap kuat. At-taqwa ay 'ala al-'amali li'anna Allah yabtali 'abdahu bil maradi wal 'afiyah wal faqri wal ghina. Wala ini tadi masih ada ya. La mu'ina illallah wala dalila illa Rasulullah wala zadi illa taqwa wala 'amala illa sabr bihi. Tidak bisa kita mengamalkan takwa, tidak bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kecuali kita bersabar. Apapun itu, alhamdulillah masih terus berjalan. Salafiyah bukan salaf, maksudnya itu salaf bukan salaf yang sana, bukan golongan bukan. Ini pesantren. Kenapa dikatakan salaf? Karena memang jauh dari gaya modern. Karena masih mengasah hati dulu supaya kita benar-benar takwa kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita tetap bisa jaga hati kita, baik manapun godaannya, ujiannya, kita tetap beristiqomah, takwa kita di hadapan Allah. Begitu. Ay 'alal amali anna Allah yabtali 'abdahu bil marad. Iya, pesantrennya namanya Salafiyah. Bukan yang sana-sana itu ya, bukan golongan-golongannya. Salafiyah itu karena salaf, nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada apa-apa saja di sana itu ajarannya itu yang ngaji kitab kuning terus gitu. Lah supaya apa? Ketika kita ini terjun di tengah masyarakat, kita ini ibaratnya bisa memposisikan kita. Enggak, masih tetap kayak gitu. Itu loh, supaya kita ini ilmu bukan hanya sekedar teori, bagaimana kita mengaplikasikan ilmu kita pada kehidupan kita. Gitu. Bukan diharamkan, tidak haram.
TV tidak haram, cuma supaya fokus saja sama pelajaran. Iya, tetap seperti pondok sekarang yang model. Gitu. Tetap nggak ada TV di sana tuh bukan haram, tapi supaya fokus pada pelajaran. Supaya fokus. Karena apa? Pagi juga. Apa ya? Karena kalau pikiran kita sudah kemana-mana itu nanti takutnya ilmunya tidak masuk dan tidak mendarah daging gitu mungkin. Enggak, tetap sampai sekarang enggak boleh. Enggak ada TV di sana. HP pun jangankan pegang HP, ini lihat aja enggak boleh. Gitu ya. Jadi memang fokus pada ilmu agama kajian supaya bisa benar-benar ilmunya nanti akan melekat hingga dimanapun kita di sepanjang perjalanan hidupnya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Li'annallah karena untuk sabar untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita ini harus sabar. Karena hidup kita ini selalu diuji oleh Allah. Kita itu tidak sehat saja. Tidak, kadang juga sakit. Nah, kita juga tidak pasti ada suksesnya, ada gagalnya. Namanya hidup itu selalu berotasi. Rotasi kehidupan itu pasti ada. Kita kadang sedih, besok bahagia. Sekarang bahagia, besok sedih. Bunda Zahira, gitu, ketat banget, kayak orang bertapa bener. Sebenarnya ya gitulah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna sabra 'alal masyaqqil mu'lim asabahu, karena orang yang sangat bertahan, bersabar dengan melakukan kebaikan, ketaatan, kadang sholat kita lagi males, mutola'ah males gitu ya. Nah, namun kita sabar, apalagi ketika kita diuji, digodain orang gitu ya, diuji dengan berbagai macam ujian oleh Allah lah gitu, kita sabar. Nah, untuk melakukan sabarnya ini yang kita akan dikasih pahala oleh Allah. Sabar maksudnya itu kita menahan diri supaya kita ini bisa tetap istiqomah ngajinya begitu ya. Itu juga sabar. Kenapa? Karena mampu menolak di saat kita nggak bisa, kata lengah gitu ya. Dia terus wa in syakara, ketika kita wa in syakara 'alan ni'am, ketika kita bisa bersyukur terhadap kenikmatan Allah, maka kita akan diberi pahala. Ya Kak, ya jangan Bunda ya, Kak Zahira. Oh iya betul. Maka semakin tinggi ilmunya juga ujiannya semakin besar. Semakin besar kenikmatan yang kita peroleh juga semakin banyak. Semakin besar pula ujiannya, godaannya, semuanya gitu. Nah, ketika sabar, kita diuji dengan sebagai macam kenikmatan atau masyaqqah. Atau kebalikannya, ujiannya dengan, kan ujian itu ada dua. Ada ujian nikmat, ada ujian gak enak. Ada ujian enak, ada ujian gak enak. Baik, makasih. Absennya. Ujian itu ada dua, ada ujian enak, ada nggak enak. Di saat kita diuji enak, gitu ya. Di saat kita ini diuji enak, seperti kita sukses atau apa, dikasih kesuksesan oleh Allah, dikasih hidup yang layak, lah kita tetap bersyukur bagaimana gitu. Umi nggak nyanyi? Iya nyanyi habis ini. Sholawatan. Ngaji dulu sebentar ya. Sebentar habis itu ini. Habis ini satu bab dulu ya, bab takwa. Bab takwa ya.
Walhasil la yanalu khairun ajilan wala ajilan illa bittaqwa. Intinya itu tidak akan bisa mendapatkan kebaikan baik secara kontan atau nanti kecuali bittaqwa. Kecuali dengan takwa kepada Allah. Karena apa? Sebaik-baik apalagi ini ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu takwa kita di hadapan Allah. Di mana? Gitu ya, takwa kita. Kenapa ini? Kok ketidaknyamanan? Ya, gitu ya. Wala yadfa'u syarrun ajilan wala ajilan zahiran wala batinan illa bittaqwa wa hiya wasiyatullah lil awwalina wal akhirin. Nah, tidak bisa menolak keburukan ajilan baik secara kontan atau nanti secara zahir juga batin kecuali takwa kepada Allah. Jadi takut itu adalah nomor satu. Tingkatan nomor satu itu takwa kita, takut kita kepada Allah. Takut kita, nomor satu itu yang perlu kita jaga, takut kita kepada Allah. Dalam kondisi apapun, kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah hidup kita itu nikmatnya, masya Allah. Gitu. Dalam Al-Quran juga diterangkan, walaqad waswainal ladzina utul kitab min qablikum wa iyaya anittaqullah. Jadi memang wasiat kepada orang yang ahli kitab dulu ya, sebelum Rasulullah itu ada ahli kitab, itu juga berwasiat tentang takutnya kepada Allah. Takut iya maksiat, takut maksiat, pokoknya takut dosa semuanya. Kalau takut dosa, insya Allah kita bisa hati-hati dalam melakukan apa saja, dimanapun kita berada, meskipun itu di dunia nyata atau di dunia maya, kita bisa berhati-hati, Bang Arjuna. Alan. Jadi intinya bertakwa kepada Allah. Apalagi derajat kita di hadapan Allah itu paling tinggi yaitu takwa. Tuh, nomor satu ini. Wa kam rattaballahu 'ala taqwa min khairatin 'azimah wa fawaidun jasimah. Fa min dzalika muayyinatu ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala lil muttaqin. Oh ya ma'iyatuhu subhanahu. Maka banyak sekali orang manfaat atau faedah kita bertakwa kepada Allah itu sangat besar kebaikannya dan faedahnya juga besar banget, berat banget, banyak banget. Di antaranya orang yang bertakwa, ya Kak, monggo dulu. Sebentar ya, nanti setelah bab ini kita sholawatan. Kenapa? Di antaranya orang yang bertakwa kepada Allah itu faedahnya satu. Dalam Al-Qur'an, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu ada bersama orang yang bertakwa. Berarti orang yang takut kepada Allah itu selalu ditemani oleh Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah selalu ditemani oleh Allah dan akan pastinya dilindungi dari segala apapun yang membahayakannya. Gitu. Yang nomor dua, manfaatnya orang bertakwa kepada Allah mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu apa? Dalam Al-Quran sudah disebutkan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian, yaitu mengajarkan, Allah langsung yang mengajarkan. Ilmu laduni itu ilmu tanpa belajar, tapi Allah yang mendatangkan ilmu laduni itu dengan melakukan takwa kepada Allah. Iya, selama kita bertakwa kepada Allah, takut dosa, takut maksiat, takut dengan segala yang menyebabkan kita ini berdosa kepada Allah, itu namanya bertakwa.
Males sholat di tengah sibuk banget cari uang sampai sholat itu wajib gitu ya. Gitu. Sholat itu wajib sampai dia itu di tengah sibuk apapun tetap sholat lah. Berusahanya seperti itu karena dia bertakwa kepada Allah, takut dosa kalau ditinggalkan, kan begitu. Nah, jadi manfaatnya takwa tadi itu nomor 1 selalu ditemani oleh Allah. Nomor 2, takwa ini akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak pernah kita dapatkan dari seorang guru, tapi Allah langsung yang ngasih. Gitu. Nah, nomor 3, an-najatu minan nar. Dalam Al-Quran, summa nunjil ladina taqaw. Allah selamatkan orang yang bertakwa. Jadi ya pastinya akan masuk surga lah, gitu. Meskipun Waalaikumsalam. Masuk surga meskipun kalau orang itu sudah tinggi, sudah mencapai cintanya, sudah mencapai tingkatan yang tinggi kepada Allah, mau dimasukkan neraka pun mau, karena sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, nikmatnya cinta kepada Allah. Jadi apa yang dilakukan itu bukan hanya pahala yang diharapkan, tapi memang karena dasar cintanya kepada Allah. Begitu. Itu sudah tinggi tingkatannya kalau sudah kayak gitu. Terus wa min dzalikal makhraj minasyada'id. Orang yang takut kepada Allah itu pasti akan dihindari dari hal yang sangat masyaqqat. Syada'id itu penderitaan. Gitu. Warizqu min haitsu la yahtasib. Orang yang takut kepada Allah itu akan mendapatkan rezeki yang tidak pernah terhitung. Wal yusru, dan juga mendapatkan kemudahan insyaallah. Yang penting takwanya istiqomah. Takwanya itu tidak hanya sehari 2 hari. Kita menjaga supaya kita tetap takut kepada Allah selama hidup kita. Apapun itu ujiannya, godaannya, karena hidup ini selalu berotasi. Hidup ini berotasi. Sekarang kita sedih, besok kita bahagia. Sekarang kita sukses. Udah siap Bunda ngajinya? Iya, makanya saya lagi halangan, saya ganti dengan mutola'ah supaya mengingat masa laluku. Masa laluku yang sampai kayak gini kitabnya nih. Saya buka lagi supaya saya bisa ingat kembali, Masya Allah. Itu. Kenapa? Ini bab takwa. Jadi takwa ini yang sering-sering di khutbah-khutbah kalau Jumat itu pasti disebutkan. Alaikum bitaqwallah, kan begitu ya kalau orang kalau orang khutbah. Nah, kita kalau dikaji lebih dalam, takwa ini bekal kita yang utama. Tuh. Nah, jadi dalam Al-Qur'an tadi kan orang manfaatnya bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak pernah terhitung. Makanya segala sudah diberikan rezeki yang tidak terhitung itu akan dimudahkan segala urusannya. Artinya dalam mencari rezekinya Allah, mencari solusi dalam permasalahan hidup. Kenapa? Karena hidup itu gak ada yang gak punya masalah. Pasti ada masalah, tapi dia tetap istiqomah takwanya kepada Allah, takut dalam segala apapun. Gitu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atuhu wa yu'azzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dilebur semua kejelekan-kejelekan dosa-dosanya dan diangkat, diberi pahala yang besar di sisi Allah. Wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Orang yang bertakwa juga nomor 5 ya, manfaat orang bertakwa dijanjikan masuk surga. Dalam Al-Qur'an disebutkan innalil muttaqina fi jannati wa nahar. Bagi orang yang bertakwa itu ada surga dan
sungai-sungai di bawahnya. Nah, terus lagi banyak sekali di sini, ada 10 manfaatnya orang yang melakukan takwa kepada Allah. Majlis Nurul Mahabbah. Waalaikumsalam. Sabahul khair wa ana alhamdulillah. Ana bi khair. Saya baik semuanya. Wa min dzalika al-karamati fid dunya wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Kebaikan manfaatnya orang yang bertakwa, faedahnya orang bertakwa pada Allah diantaranya adalah kemuliaan, mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kalian di hadapan Allah itu adalah takwanya. Ya susah, nggak semudah kita ngomong ya takwa dalam menerapkan mengaplikasikan dalam kehidupan kita untuk supaya tetap istiqomah bertakwa dengan segala ujian dan godaannya. Masya Allah. Makasih Bang Martinus. Dari segala ujiannya, godaannya, emangnya hidup ini tanpa ujian ya? Ujian pasti ada. Takut ama yang tua takwa ya. Suami takut takwa. Takwa, takut sama istri tua. Iya, mendapatkan bonus karomah. Ya, karomah. Karomah itu apa dulu? Karomah itu kemuliaan di hadapan Allah. Jadi kalau sudah mulia di hadapan Allah, otomatis akan mulia di hadapan manusia. Itu namanya kita pentingnya, sangat penting supaya kita bertakwa dan istiqomah. Takut kepada Allah. Dimanapun kita berada, tetap kita takut kepada Allah. Di dunia nyata, di dunia maya, sama. Takut kepada Allah. Nah, kalau saya pakai takut kepada Allah, takut. Di sini banyak ikhwan seumpamanya. Lalu kapan saya nanti dakwahnya? Makasih Bang Adel. Thank you. Syukran. Jazakumullah. Itu jadi takut kepada Allah, takut dosa. Dan yang mulia di hadapan Allah itu takwanya, bukan kecantikannya, bukan kecerdasannya gitu ya, tapi takwa kita kepada Allah. Gak ada artinya kecantikan itu, gak ada artinya kekayaan itu, gak bisa diandalkan semuanya. Yang diandalkan hanya takwa kepada Allah. Paham ya? Kalau kita lalai dengan kekayaan kita, mentang-mentang kaya gitu ya. Emangnya kaya itu akan terus? Enggak akan terus. Kecantikan juga tidak akan terus. Kalau udah tua pasti akan berubah. Tapi saya minta kepada Allah. Ya, sudah. Faj'alal karamata indahu bittaqwa lal biintisab wala bil amwal wala bisyai. Maka jadikanlah kemuliaan di sisi Allah itu takwanya. Bukan keturunannya, juga bukan hartanya, wala bisyai'in juga bukan karena apapun. Jadi baik orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang jelek, itu yang nomor satu adalah takwanya. Semua itu tidak ada artinya. Harta pun tidak ada artinya. Itu secara agama ya, secara agama. Secara di mata Allah itu. Tapi kadang manusia itu menilai lain. Tapi paling baik itu adalah takwanya. Mencari istri yang soleha, mencari istri yang bertakwa, mencari suami yang soleh, juga mencari suami yang soleh. Yang soleh, yang istri yang soleha. Begitu. Wala bil amwal wala bisyai'in akhirukum wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin. Nah, pokoknya intinya takwa kepada Allah. Wa taqwa masdarun wa fa'ida man awfat fattuqa qad mana'a nafsahu min syahwatiha. Ini lagi ya istilahnya takwa. Wa taqwa. Takwa ini isim masdar dari lafadz waqa'un.
idza mana'ahu. Fattaqa qad mana'a nafsahu, maka namanya takwa, at-tuqa, namanya orang bertakwa itu berarti mencegah dirinya dari syahwatnya. Gimana kayak gitu? Udah lepas nafsu. Nafsu itu ya, nafsu itu sama dengan syahwat. Itu lepas dari jiwanya. Jadi antara orang itu melihat apapun sama. Enggak nafsu melihat orang begini, wih, enggak ada. Karena sudah lepas, takut kepada Allah. Nafsunya dilepas juga. Soalnya apa? Kalau kita dikelabui oleh hawa nafsu kita, akal kita enggak ada, enggak jalan. Iya apa enggak sih? Enggak tahu juga. Gitu. Enggak jalan. Gini, wa qauluhu madaru kulli sa'adatin. Takwa itu adalah inti dari segala kebahagiaan. Benar. Kebahagiaan abadi maksudnya, bukan kebahagiaan sesaat. Aslun wa asasu kulli sa'adah. Takwa itu adalah dasar dari segala kebahagiaan. Walihada la yahtammu ma bana 'alaiha. Maka la yanhadimu. Karena dengan takwa tidak akan pernah runtuh apa yang sudah dibangun di bawahnya. Gitu ya. Mau kita ini diuji di apapun kita oleh Allah, kalau udah dasarnya udah takwa kepada Allah, maka kita akan tidak pernah runtuh apa yang sudah dibangun dengan dasar takwa. Tetap aja seperti itu, gitu ya. Tidak akan pernah berubah. Ala ta'aku biduhur, meskipun di situ diselang dari berbagai masa waktu ya. Tetap istiqomah takwa kita kepada Allah. Was-sa'adah, dan bahagia. Wa hiya taufiqullah lil 'abdi wa hidayatihi wa ma'rifatihi. Jadi orang yang bisa melakukan takwa itu tidak semudah kita ngomong. Takutnya kita seperti apa? Tidak hanya sekedar takut ngomong gitu aja, tapi kelakuannya di saat gak ada orang lah. Siapa? Allah itu Maha tahu. Tetap kita takut kepada Allah. Taufiqullah lil 'abdi wa hidayatihi. Kenapa? Bahwa takwa itu adalah segala kebahagiaan, inti dari segala kebahagiaan, karena takwa ini adalah pertolongan Allah kepada hambanya, wa hidayatihi, dan petunjuknya, wa ma'unatihi, sekaligus pertolongan, sama aja dengan tadi ya. Jadi enggak bisa juga dibanggakan, saya takwa, enggak bisa. Karena orang mampu melakukan takwa itu karena memang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan pertolongan, diberi kemampuan kita melakukan takwa. Enggak bisa disombongkan juga, gitu ya. Kita bisa takwa kepada Allah karena kita diberi kekuatan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Gak bisa amal kita dibanggakan, saya ahli orang ini, ahli ini, gak bisa. Betul banget Majelis Nurul Mahabbah. Orang takwa itu orang takut pasti terjaga hatinya. Jadi intinya itu di hati, mau kita ngapain, kita berbuat apapun di sini, di sana, di dunia maya, di dunia nyata, kalau kita sudah dasarnya takwa kepada Allah, maka segala hal kita ini dijaga hatinya. Makanya takwa itu tidak semudah yang kita ngomong gitu ya, takut kepada Allah. Tapi seperti apa yang kita kerjakan sehari-hari gitu ya. Sholat masih ditinggal aja ngaku takwa gitu ya. Gak bisa. Sholat sering ditinggalkan, berarti gak takwa dong. Karena sholat itu wajib. Wa qauluhu wa tiba bikasri ta masdarin tabi wa ahwa. Oh, di sini tentang nadhaman wa tibau ahwa, mengikuti hawa nafsu. Ya, di sini juga ada tadi ya, wa tibau ahwa ra'su kulli habaila. Mengikuti hawa nafsu itu berarti kita kalah. Kita yang disetir oleh hawa nafsu kita, akal kita udah nggak jalan, biasanya gitu.
Makasih. Karena sudah dalam pikiran kita apa yang kita inginkan, bukan Allah. Tuh. Terus wahia fil asli wal muradu bina huna wasashu wasawisu syaitan wa makaidihi. Mengikuti hawa nafsu itu apa maksudnya? Hawa nafsu itu adalah reka daya setan dan apa bisikan-bisikannya yang jelek-jelek itu namanya nafsu, mengikuti hawa nafsu. Wal makna an-nattiba'u syahsi, mengikuti seseorang kepada hawa nafsunya itu adalah inti dari segala kejelekan dan keburukan. Gitu. Ada uang sangat menggoda uang, tapi uangnya itu enggak halal. Nah, di situ nafsu. Wal mahalik, inti dari segala kerusakan. Kenapa? Li'anna dzalika qaulihi alaihi salam, inna akhwafa ma akhafu min ummati. Karena Rasulullah bersabda, yang paling saya takutkan dari umatku itu adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya, wa tulal amal, dan panjang angan-angan. Angan-angannya, saya pengen gini, nanti begini, hal-hal yang belum jelas sudah ada dalam pikirannya. Padahal itu kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Fa'ammat tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqqi. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu adalah menutup kebenaran. Makasih ya absennya. Makasih. Hawa nafsu itu bisa menutupi kebenaran. Wa amma tulul amal, orang yang sudah panjang angan-angannya sehingga akan pasti melupakan akhirat. Kenapa? Pikiran kita itu nggak bisa nyabang. Kalau yang kita sorot pikirannya dunia, ya gak akanlah kita bersamaan mengingat Allah. Itu. Akhirnya karena sudah panjang angan-angan dan cita-citanya, fayansal akhirah, sehingga kita bisa lupa dengan akhiratnya. Rawahul Baihaqi fi Syu'bul Iman wa kama anna syahwat mumtazijatun bilahmil adami. Karena syahwat itu juga bisa menyatu dengan dagingnya manusia, maksudnya dengan jiwa-jiwa kita, wadamuhu, dan darahnya. Fasultanatus syaiton aidon sariyatun filami. Dikuasai, setan itu menguasai, mengikuti dengan jalan ke daging dan darah kita, wa muhitatun, dan menguasai di hati kita dari segala arah. Nah udah, gitu. Hati-hati. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu nafsunya sudah lepas. Melihat apapun tidak merasa gitu. Melihat harta melimpah dengan kemegahan dunia, kecantikan dunia, siapapun itu, baik itu seorang wanita gitu ya. Nggak merasa itu sama sekali gitu. Karena hatinya sudah ada Allah. Gitu. Siapapun itu, orang ganteng, orang cantik, orang kemegahan, keindahan dunia tidak akan pernah masuk. Karena hatinya sudah hanya ada Allah. Oh iya dong, sudah menguasai tauhid kita karena setan sudah tidak mau masuk. Karena takwa itu kebalikannya ya itu tadi, dikuasai oleh hal yang enggak baik-baik. Contohnya ya setan tadi itu masuk mengikuti aliran darah kita sampai menguasai hati kita. Tuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adam majradam. Karena setan itu jalan dari tubuhnya anak Adam ini mengikuti darah tadi, aliran darah manusia. Tuh. Itu ya, hati-hatinya di situ. Kalau kita sudah lepas, takut, benar-benar takut kepada Allah, kita fokus sama Allah, bukan pada dunia. Di dunia hanya tauhid saja, kerja ya kerja, tapi hati kita tetap Allah. Allah tetap nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Ini udah jam berapa jam? 1 jam 20 menit. Saya kok jadi ngaji segini. Ya Allah, alhamdulillah. Ini mengingatkan diri saya juga di sini ya. Alhamdulillah. Makanya, adik akram, manunggaling Gusti. Nah, itu kalau mungkin kalau ini ya, kalau istilah apa ya Indonesia ya, kalau ini kitab bukan Indonesia, mungkin itu manunggaling Gusti katanya gitu, tapi ada yang nggak benar ajarannya manunggaling itu, nggak sholat katanya, ya itu yang nggak benar. Kalau udah dekat dengan Allah nggak sholat karena Allah sudah ada dalam hati, salah. Baca apa adik? Ini bertakwa, kifayatul atqiya. Wayahki yang banyak mengingatkan kita lah, setidaknya gitu ya, karena hidup itu tidak hanya gitu-itu saja, pasti diuji, pasti ada. Semakin tinggi derajat kita di mata Allah, semakin tinggi pula ujiannya. Bab takwa. An Sayyidina Yahya alaihi salam, anna iblis bada lahu alaihi ma'alik. Hati-hatinya di sini ya. Dari Sayyidina Yahya berarti Nabi Yahya. Apa? Jadab berarti kalau enggak sholat. Maksudnya gimana? Tetap salah. Kalau enggak sholat, siapapun itu enggak bisa, enggak ada. Jadab atau tidaknya. Siapa jadab? Itu udah alamnya, alam dia, enggak usah ngurus lah. Tetap salah kalau enggak sholat, apapun itu alasannya. Meskipun sudah terjadi itu di apa namanya, manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal beliau kan Sultanul Aulia, sultannya, rajanya para wali. Jadi Sayyidina Yahya alaihissalam, anna iblis badalahu alaihi ma'alik. Jadi iblis itu menampakkan pada Nabi Yahya itu ada pancingannya. Ini yang selalu sampai kayak gini. Aduh ya Allah, sampai ngelenting kitabnya, sampai pecah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahu ma hadza. Jadi iblis tadi itu, setan itu bawa pancingan. Ditanya, apa ini? Ma hadza? Qala asy-syahwat allati usidu biha bani Adam. Ini adalah syahwat yang buat saya berburu Nabi Adam, anak-anaknya Nabi Adam ini. Jadi dipancing oleh iblis dengan syahwat tadi. Fa'alima min hadza anna al-khaira kullahu, bahwa Nabi Yahya tahu iblis itu atau setan itu dengan pancingannya itu ya syahwat tadi, nafsu, hawa nafsunya. Tadi anna al-khaira kullahu was-sa'adah was-sa'ada fi mukhalafatihim, dan inti dari segala kebaikan itu ketika kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Gitu. Qala ta'ala, yang mana Allah